Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast Pemuda Hijrah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kebetulan juga dosen saya sendiri dan tokoh yang sangat luar biasa, mampu menginspirasi lah, terutama untuk pribadi saya sendiri. Dan beliau adalah Umi Ayi Nurbaiti. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum biasanya M diawali dengan pertanyaan pribadi, bersifat pribadi. Bagaimana Umi dibesarkan, bagaimana Umi lahir di mana dan sekolah di mana gitu. Silahkan Umi, bagaimana? Alhamdulillah, terima kasih. Salam untuk Pemuda Hijrah dan siapapun yang menonton podcast malam hari ini. Kalau ditanya sejarah, memang sejarah bagi Umi luar biasa. Umi terlahir di satu kampung, tapi memiliki orang tua yang pemikirannya selangit. Maksudnya selangit itu? Jadi bapak itu mewariskan karakter pemimpi dan pejuang impian gitu. Dan itu yang selalu ditanamkan. Lalu yang kedua, bapak itu orang kampung, hanya SD kelas 2, tapi beliau mampu berkarya gitu, sampai menjadi orang nomor 1 di kampung. Gitu kan, menjadi seorang pengusaha teh dan membantu hampir 2 desa. 2 desa? 2 desa yang bekerja di bapak itu. Jadi itu mungkin salah satu warisan yang beliau wariskan ke anak-anak gitu, khususnya ke Umi gitu. Yang kedua, Umi terlahir dari seorang perempuan yang bernama Mak Uu, kalau Umi manggilnya. Dan beliau itu sosok yang sangat penyayang, yang sangat sabar, pengalah. Jadi mengalahnya itu selalu mendidik mengalah untuk menang gitu. Ya, Berbeda dengan karakter bapak yang memang keras, ya. Didampingi oleh seorang emak yang tenang, sabar, selalu menanamkan mengalah untuk menang gitu ke anak-anaknya itu. Jadi alhamdulillah Umi terlahir dari 2 karakter yang balancing. Di satu sisi mendidik kita untuk menjadi orang yang kuat, yang keras gitu kan, dengan pendirian, yang mampu yang mau bermimpi tinggi dan mau berjuang untuk mencapai impian itu, yaitu Bapak Aop namanya, kalau di kampung disebutnya Babeh Aop. Nah kalau dari emak, Umi belajar bahwa untuk mencapai itu harus sabar, dan ada saat atau banyak saat malah kita harus mengalah. Tapi dengan target mengalahnya bukan untuk kalah, tapi mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Dan itulah ya 2 hal yang bagi Umi itulah warisan terbesar dibanding apapun dunia ya, yang diwariskan oleh orang tua. Gitu, karakter gitu ya. Karakter. Nah itu. Karena dari M pribadi sendiri melihat karakter Umi ini memang beda. Seperti punya karisma yang berbeda lah. Ceria terus kalau M sendiri gitu bertemu Umi, entah itu di kampus atau di luar. Ngelihat Umi itu pasti ceria terus gitu. Ya memang itu satu selain daripada didikan ya, building karakter yang diwariskan oleh orang tua. Memang Umi punya prinsip sih. Jadi menangis sendiri, tersenyum berbagi gitu. Karena bagi Umi udahlah, kalau masalah hidup itu pasti ada masalah, ujian itu pasti karena ujian adalah bagian dari hidup, masalah juga bagian dari hidup. Umi banyak baca buku motivasi, salah satunya Manajemen Masalah judul bukunya. Jadi jadikan masalah itu sebagai sahabat. Jadi nggak usah kita meng-up masalah kita atau ujian kita, cukup kita menikmati itu sebagai bagian dari hidup. Nah, untuk lihat orang mah udah tersenyum aja gitu, biar orang itu bahagia lihat kita, sehingga energi kita tuh positif gitu kan, dilihat orang gitu. Jadi salah satu kan dakwah juga ya. Senyum itu bagian dari ibadah lah. Kalau kitanya sedihan terus bagaimana kita mau motivasi orang lain kalau kita untuk tersenyum saja, memotivasi diri untuk tersenyum saja tidak bisa gitu. Itu sih yang selalu Umi tanamkan. Jadi udah perjuangan mah rasa capek, rasa lelah itu kita nikmati sendiri, kita olah situasinya sendiri. Tapi kalau tersenyum itu dibagi dan kebahagiaan itu dibagi. Luar biasa sekali. Berbanding terbalik sama zaman sekarang, kalau kita melihat anak muda zaman sekarang lah. Datang ke tongkrongan, kalau untuk cowok nih Mi ya. Datang ke tongkrongan itu untuk menceritakan hal-hal sedih. Nah, untuk menceritakan apa yang dia alami gitu, hal sedih yang dia alami. Sedangkan kebahagiaannya ya kadang dia hanya berbagi dengan orang yang paling dekat dengan dia gitu. Jadi seakan-akan dia membagikan rasa kesedihan dia kepada banyak orang lain. Dan itu yang dihindari oleh Umi berarti. Sangat dihindari. Sangat dihindari. Karena Umi gini, di usia Umi menikah di usia muda 19 tahun.
Sampai sekarang sampai usia 38 Umi masih melahirkan anak ke-8. Bagi Umi mungkin itu juga satu faktor gitu. Jadi karena Umi senantiasa bergelut gitu kan dengan kehidupan pribadi yang tidak mudah. Hijrah di tahun 2004 saat ibu sudah meninggal. Hidup sendiri di perantauan karena suami juga kerja di luar kota dengan mengandung, melahirkan dan membesarkan 8 anak sendiri gitu. Jadi memang Umi itu satu secara karakter mungkinnya didukung oleh orang tua, terus Umi juga membangun hidup juga dengan karakter Umi karena kondisi Umi yang menuntut itu gitu. Jadi kadang kalau ada orang bilang Umi itu kuat karena tertuntut gitu. Jadi yang sunnah aja jadi wajib bagi Umi gitu. Sedekah aja jadi wajib bagi Umi karena tertuntut oleh lingkungan Umi yang tadi ya dengan anak banyak gitu kan. Umi cita-citanya tinggi, anak Umi harus sukses gitu kan. Umi harus sukses, anak Umi harus sukses, itu kan tentu perjuangannya juga tidak mudah. Makanya Umi selalu mengitikkan ke dalam hati itu, saya harus mampu menjadi perempuan yang luar biasa. Perempuan luar biasa itu kan bukan perempuan yang wah kalau dalam perspektif Umi. Tapi Umi harus lahir menjadi orang yang keluar dari orang biasa gitu. Kalau orang anak 2 biasa, Umi anaknya banyak, luar biasa bagi Umi. Orang anak banyak, sekolah aja udah malas, ngaji aja udah malas, tapi Umi kuliah S3 gitu. Karena Umi harus jadi luar biasa. Jadi apapun Umi itu punya visi apa yang dilakukan orang. Umi harus keluar dari apa yang biasa dilakukan orang gitu. Berbeda ya. Punya diferensiasi lah gitu. Dan itu yang mungkin salah satu juga yang mengokohkan Umi gitu karena Umi punya tekad itu dan juga Umi selalu punya impian. Saya harus mampu menaklukkan dunia gitu kan. Ya mau tidak mau ya diperjuangkan gitu. Karena tidak sepatutnya kita yang ditaklukkan oleh dunia. Nah itu. Dan yang paling menarik ini Mi, setelah mendengar kisah hidup Umi barusan ya, tentunya kan pasti ada bayangan lah di pikiran Em tuh bagaimana Umi berusaha lah menghadapi seperti itu. Dan yang paling unik ini, Umi kok bisa menyempatkan untuk kuliah, sampai sekarang bisa mencapai S3 ya Umi ya? Iya betul. Nah itu gimana Umi? Kalau Umi itu sering ya, Umi itu ada beberapa kajian di masyarakat, ada khusus juga akhwat hijrah juga gitu ya, bukan hanya pemuda tapi ada juga yang muslimah hijrah. Sering juga ada yang silaturahim ke Umi bertanya tentang ini gitu. Mi apa sih yang memotivasi Umi gitu kan sampai sejauh ini gitu kan, sampai anak banyak, masih kuliah S3, masih bisnis gitu ya. Nah kalau Umi mah, kalau Umi ingat itu motivasi pertama itu ibu. Iya, karena Umi itu paling dekat sama emak. Jadi emak itu sebelum meninggal, Umi itu kan dari 7 bersaudara, anak yang paling berbeda. Yang lain mah nurut, Umi mah nggak nurut. Jadi Umi itu dengan idealisme Umi sendiri gitu. Kadang kata orang tua enggak, kalau saya mah pingin B ya B gitu. Walaupun harus bentrok sama si bapak, sama si emak gitu. Tetapi pada akhirnya orang tua menerima itu bahwa ya kamu berbeda gitu. Tapi orang tua minta ya tunjukkan bahwa kamu itu berbeda. Kamu mampu sukses dengan bedanya itu. Makanya sampai 2 bulan menjelang emak sakit gitu ya, menjelang meninggal itu tiap hari Umi suka minta maaf. Karena memang Umi merasa sering beradu argumentasi dengan orang tua, punya pemikiran yang berbeda gitu. Termasuk hal soal pendidikan. Karena Umi di kampung, perempuan nggak boleh sekolah tinggi-tinggi walaupun bapak Umi punya pabrik gitu. Duitnya banyak. Karena bagi orang kampung kan apaan perempuan sekolah, mindsetnya. Nah kalau Umi enggak, saya harus buktikan bahwa pemikiran itu salah walaupun itu pemikiran orang tua sendiri. Tapi Umi tidak melawan, Umi ikutin gitu. Makanya Umi kenapa kuliah itu terlambat di anak 5 umur 32 tahun. Sabarnya puluhan tahun untuk bisa Umi kuliah S1 saja. Gitu kan, dan alhamdulillah Allah kasih waktu, Bapak masih ada saat Umi lanjut S2 dan udah jadi dosen. Jadi Bapak mengakui bahwa apa yang kamu pikir itu tidak salah. Bahwa apa yang kamu pilih itu ternyata tidak salah. Dan saya juga bersyukur Bapak juga tidak salah. Memberikan contoh jadi pemimpi dan pejuang impian. Nah inilah impian Umi gitu, pingin sekolah tinggi gitu. Walaupun Umi anaknya banyak gitu. Berarti Umi itu menunggu sampai puluhan tahun? Puluhan tahun. Sampai untuk bisa kuliah aja? Untuk bisa kuliah S1 aja gitu. Nah itu Ibu Umi selalu bilang saat meninggal, saat Umi gitu, Mak minta maaf banyak salah gitu ya. Dan Mak Umi itu pasti Umi maafkan. Karena kalau kamu tidak dimaafkan oleh orang tua, pasti kamu tidak bahagia. Aimah bakal sukses. Karena Aimah banyak daek kata orang Sunda mah. Jadi banyak kerjanya gitu. Umi diperintah orang tua itu nggak pernah nggak mau. Suruh ngurusin ini, ayo.
suruh ngurusin ini, hayu gitu, sampai ngurusin orang tua, sampai meninggalnya juga Umi lakukan gitu. Dan saat Umi ingin hijrah 2003, kata emak, jangan dulu hijrah, tunggu emak sampai meninggal. Umi lakukan, walaupun Umi berdoanya bukan meninggal, emak itu sehat. Tapi ternyata qadarullah karena memang ucapan orang tua itu ya, nggak pernah salah mungkin. Di akhir 2003 itu emak meninggal, beneran meninggal. Diurus sama Umi, dan Umi baru hijrah itu 2004 sesuai dengan amanahnya. Jadi Umi itu yakin. Yang kedua, Umi itu yakin ridho suami. Ya. Jadi bagaimanapun hebatnya seorang perempuan, tanpa ridho suami itu nggak bisa. Jadi betul-betul harus bisa memberikan pemahaman, ada komunikasi yang baik dengan keluarga gitu ya, dengan keluarga inti. Karena tanpa ridho suami, udahlah perempuan itu susah melangkah gitu. Dan yang ketiga, guru. Umi punya guru yang luar biasa, Al Ustaz Sulaiman Sujai. Umi berguru bersama beliau itu dari 93, Umi SMA. Dari 93 Umi SMA berguru ke beliau 3 tahun. Umi pulang kampung dulu, kuliah dulu, pernah D1, pulang kampung menikah, lupa dengan gurunya, baru ketemu lagi dan ngabdi di beliau itu kurang lebih 14 tahun Umi. Jadi puas gitu, sempat mengabdikan diri dulu dari hijrah 2004 itu ya di pesantren beliau gitu. Umi ngajar sampai 2018. Jadi itu motivator yang ketiga Umi, yaitu guru. Karena petuanya itu jadi Abi Ustadz itu tipe orang yang tak mengenal banget. Umi itu karakternya nggak bisa dilarang. Iya. Tapi beliau itu selalu mendukung dengan doa gitu. Dengan doa dan harapan, sok kamu lakukan ini, bisa Allah kamu begini, begini, begini. Dan Umi percaya betul gitu kalau Abi Ustadz itu orang soleh, kata-katanya nggak pernah salah. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini, ya ternyata nurut ke guru itu luar biasa gitu. Iya. Hikmahnya besar. Iya. Gitu. Nah, mindset seperti itu Umi sebenarnya ada juga di anak muda zaman sekarang nih. Kita pindah ke anak muda nih. Mindset seperti itu sebenarnya ada juga. Kayak saya tuh pengen beda dari yang lain. Tapi dia tidak bertumpu dengan apa masa lalu dia gitu. Iya. Tidak bertumpu dengan guru dia, tidak bertumpu kepada ilmu dia, sehingga berbeda pun percuma kalaupun tidak bertumpu pada apapun gitu. Ya, karena tidak ada pegangan gitu. Betul, ya betul. Berbeda itu harus, tetapi konsepnya harus benar juga. Nah, itu. Makanya satu harus punya dasar ilmu. Itu. Yang kedua harus ada guru yang membimbing. Jadi kita bedanya bukan beda karep gitu. Rambut saya mah pingin dimerahin biar beda sama orang yang hitam gitu. Terus kan tujuannya kalau orang masalah nggak kalau dimerahin atau enggak gitu. Yeah. Makanya kalau bagi Umi berbeda itu penting karena kita akan menjadi seseorang itu kalau kita beda gitu. Yeah. Kayak contoh misalnya gini ya. Ada pasukan tentara yang berseragam hijau gitu. Semua hijau gitu. Tahu-tahu kita warna kuning ada di antara mereka. Itu kan jadi kita itu pasti kelihatan oleh dunia gitu. Pasti disorot karena kita beda sendiri di antara pasukan yang hijau gitu ya, tentara kita warna kuning. Tapi kepentingan kita ada di antara tentara itu dengan baju kuning itu apa gitu. Kan harus jelas gitu. Jadi diferensiasi yang dimaksud Umi itu kan adalah sesuatu yang satu terkonsep. Yang kedua memang ada dasar ilmu gitu kan. Jadi pilihan-pilihan yang kita buat itu memang hasil ajaran gitu. Ada gurunya gitu. Jadi kalau misalnya di akhir zaman itu perempuan sudah tidak mau anak itu banyak. Orang takut punya anak banyak. Sementara di hadis Nabi itu suka loh perempuan anaknya banyak, maka Umi lakukan. Ya udah, mungkin cara saya dicintai oleh Nabi anaknya banyak. Tapi kan anak banyak juga bukan sekarap-karap gitu ya. Yang penting mah anak banyak, nggak keurus, nggak kedidik. Tapi ada konsep. Ya ada konsep yang harus dibangun. Jadi Umi dengan konsep Umi anak banyak karena ini hadis Nabi. Tetapi dengan konsep melahirkan konsep ini di samping ini banyak sponsornya, ini adalah bisnis-bisnis yang Umi lakukan, itu adalah satu yang menopang bahwa saya yang dengan cita-cita ini harus mampu membuktikan dengan kualitas yang baik, dengan nilai yang baik. Tentu kan anak banyak dan soleh itu kan perjuangannya nggak mudah, dan melahirkan satu motivasi berjuang, yang kedua motivasi bakat tingku butuh gitu ya. Jadi mengembangkan bakat butuh gitu. Jadi yang tidak bisa saja Umi pelajari karena Umi punya cita-cita membuktikan kepada dunia bahwa anak banyak itu tidak harus anaknya kucel, tidak berpendidikan, ekonominya sulit gitu. Tapi justru Umi memotivasi diri Umi untuk giat. Baik Umi berkarir ataupun Umi berbisnis karena Umi yakin setiap receh yang Umi bawa ke rumah, perempuan itu nggak ada kewajiban, tapi akan bernilai sedekah. Dan Umi meyakini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa
segala sesuatu apapun yang itu adalah infak fisabilillah, maka akan Allah lipat gandakan menjadi 700 kali. Dan di akhir ayatnya wallahu yudhoifu liman yasha, dan Allah itu akan melipat gandakan. Jadi mungkin bisa beribu-ribu kali kalau kita melakukannya dengan ikhlas. Nah itu maksudnya di peran yang diferensiasi yang terkonsep dan harus punya ilmu, gitu tujuan kita. Jadi bukan asal beda gitu. Gitu ya kan? Sekarang kita punya anak banyak tapi tidak terkonsep. Ya gitu iya, kan kacau juga pada akhirnya. Malah merusak gitu, merusak. Jadi merusak apaan? Islam menyuruh anaknya banyak tapi anaknya kucal, malah kan itu merusak gitu. Padahal kan Islam itu agama yang kompleks. Nah itu, nggak mungkin Nabi mengajarkan mencintai perempuan yang anaknya banyak. Itu kan butuh dipelajari. Iya. Butuh ada gurunya, ada panduannya gitu, nggak bukan asal berubah aja jadi saras gitu kan. Kan aneh gitu. Dan tentu saja bukan hanya bisa jadi bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Iya. Yang lebih baiknya kan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Betul, Dan saat punya anak pun, Umi 8 anak dengan 8 karakter, dengan kemampuan yang berbeda. Umi konsep juga, Jadi bagi Umi KB itu keluarga berencana. Justru KB itu bukan keluarga berencana 2 gitu, tapi keluarga yang direncanakan gitu. Umi anak pertama itu Teteh tipenya begini. Wah dia mah cocoknya jadi pengajar karena tipenya penyayang, pendiam, makanya sekolahnya di tarbiyah. Oh yang kedua dia mah tukang main ke sawah. Kamu mah calon insinyur. Maka terus Umi pacu anak itu didorong untuk sesuai dengan karakteristiknya, dengan kebiasaan. Itu kan di konsep Yang ketiga, aku mah mau hafiz Quran sampai mogok jajan 2 minggu saking kekeh pengen hafiz Quran. Sementara konsep Umi dia itu jago matematika, harus jadi manajer keuangan. Tapi saat dia punya pilihan lain, silakan asal dibuktikan dengan kemampuan kamu. Yang akhirnya dia buktikan 26 bulan bisa hafiz 30 juz. Wah, terus aja Umi itu sampai anak umur setahun udah Umi pikirkan ini anak nanti bisanya apa nih. Dari lihat dia main, dari lihat cara dia hidup gitu, Umi itu difikirkan. Makanya ya Umi cinta anak dan cinta lingkungan anak sampai sekarang 17 tahun juga kan dakwah di bidang parenting. Berdasarkan pengalaman Umi membesarkan anak, baca buku. Konsep seperti itu yang memang seharusnya dibutuhkan oleh anak muda zaman sekarang, Umi. Iya. Ya, karena untuk anak muda zaman sekarang memang Yati yang tadi dibilang oleh Umi, diferensial itu kan memang dibutuhkan gitu ya. Betul. Cuman kadang bakat seorang anak itu memang tidak bisa dilihat oleh semua orang tuanya. Iya. Kadang memang orang tuanya mengarahkan untuk ke sini, padahal kan bakat kita ya di sini. Nah, edukasi juga untuk para orang tua, konsep seperti Umi lah yang harus dibutuhkan untuk anak-anak muda zaman sekarang. Kalau Umi itu awal ketemu buku parenting itu Bu Irawati Istadi. 2 judul buku yang sampai hari ini Umi dakwakan udah 17 tahun. Bu Irawatinya mudah-mudahan nonton, mudah-mudahan dengar. Bersyukur sekali walaupun saya berguru ke beliau itu melalui bukunya. Judul bukunya itu Mendidik Anak dengan Cinta, dan yang kedua Istimewakan Setiap Anak. Dari situ Umi gali, bukan hanya Umi ajarkan tapi Umi pelajari sampai Umi robah. Bagaimana menjadi ibu yang lebih sabar, lebih tenang, bisa lebih memahami anaknya, gitu kan? Terus bisa mengarahkan, bukan memaksa, tapi bisa mengarahkan anak sesuai dengan kemampuannya. Nah itu ada tekniknya juga, itu kan jadi ilmu baru lagi. Coba kalau Umi anaknya nggak banyak, nggak mungkin Umi berpikir begitu. Baca buku itu hasil Umi stres, karena Umi baru lahiran anak ketiga, loh kok ini udah hamil lagi anak keempat gitu, loh kok ini hamil lagi anak kelima. Umi kan baca hikmahnya. Oh iya hikmahnya mungkin saya suruh belajar supaya bisa lebih sabar, bisa lebih tenang lagi menjadi ibu. Dan pada akhirnya saat kita itu lakukan, kita robah, orang melihat kok Umi bisa ya anaknya banyak tapi nggak pernah marah. Kok Umi bisa sabar, terus anaknya juga bisa sesuai lah dengan kehidupan orang lain, ya kuliah sama kuliah. Pesantren juga emang Umi diwajibkan anak Umi semua pesantren. Tapi yang plus pendidikan umumnya iya, pesantrennya iya. Nah itu kan melahirkan ilmu baru lagi. Selain motivasi Umi untuk cari duit yang banyak, juga motivasi untuk belajar parenting. Dan dari situ jadi pundi-pundi juga pada akhirnya sering diundang ngaji, itu kan lumayan kan, walaupun gak pernah pasang tarif ya orang ngundang pasti dibayar. Nah itu juga kan menjadi menjadi baru lagi gitu. Jadi ada dunia baru lagi yang udah 17 tahun ini Umi jalani. Dan walaupun Umi bukan ahli parenting, Umi selalu bilang, Bu saya bukan ahli parenting, tapi nggak apa-apa, kita kan lihat Umi apa yang Umi lakukan. Karena Umi bagi Umi ya, amanah dari guru, walaupun boleh mengajarkan yang belum kita lakukan, tapi bagi Umi lebih nyaman kalau Umi mengajarkan apa yang sudah Umi lakukan. Umi ngajarin parenting, Uminya ya harus bisa sabar dulu ke anak. Anak Umi udah sukses dulu, baru Umi berani. Jadi si buku itu udah diuji coba dulu ke anak. Lalu yang kedua, Umi nggak mungkin ngajarin manajemen marketing.
Umi nggak mungkin ngajarin investasi kalau Uminya tidak lakukan. Jadi baik untuk di dunia dakwah ataupun di dunia akademisi, apa yang Umi ajarkan itu yang Umi lakukan. Makanya ini banyak banget ini sponsor karena inilah yang Umi lakukan dalam hidup gitu. Karena Umi ingin mengajar itu bukan hanya bukan hanya memberikan pengetahuan, tapi memberikan inspirasi hidup. Itu karena dicontohkan langsung. Nah, dicontohkan karena anak juga pasti lebih nyambung kalau misalnya Umi ngajarin investasi, Umi cerita logam mulia. Lah kalau Uminya melakukan kan anak, oh iya ya yakin. Iya, karena kan Umi juga udah bisa sukses dengan ini gitu. Seperti itulah kurang lebih. Umi itu dididik oleh guru begitu, walaupun tidak salah. Kadang Umi juga dulu ngajarin umroh, Uminya belum umroh. Tapi kan mendorong diri untuk bisa ke tanah suci untuk umroh. Gitu. Nah, di sisi itu Umi, bagaimana kalau putra dari putri Umi gitu mengikuti arus zaman nih? Zaman sekarang, prinsip Umi kalau putra-putri Umi ini mengikuti arus zaman globalisasi pada saat ini tuh gimana gitu? Mengikutinya yang positif atau negatif? Ya positif lah, positif. Kalau Umi selalu terbuka kepada dunia, karena bagi Umi pernah dapat petuah dari seorang soleh ya, pejabat di UIN. Beliau mengatakan orang sukses itu adalah orang yang bukan ilmunya banyak, gelarnya banyak, kekayaannya banyak, tapi orang sukses itu adalah orang yang adaptif. Adaptif. Jadi orang yang selalu merespon dunia dengan positif. Umi nggak pernah, justru Umi memfasilitasi. Umi aja anak main game, daripada dia maling-maling main game nggak sekolah, sampai bapaknya atau abinya antar buat main game, sampai dia bosan. Didampingi main game, dibayarin, ditungguin. Udah 3 bulan, udah bosan, udah. Udah bosan main gamenya. Umi nggak pernah larang-larang. Sampai urusan rokok, anak udah dewasa, udah kuliah, dia ketahuan ngerokok, Umi nggak ngelarang rokok. Selama itu tidak yang haram, tetapi Umi arahkan. Umi punya aturan main. Mi, aturan mainnya apa kalau aku boleh ngerokok? 1, haram ngerokok depan Umi sama Abi, karena nggak mendidik buat ngerokok. Abi nggak ngerokok, Umi tidak merokok. Lingkungan juga Umi bersih dari rokok. Yang kedua, kamu tidak boleh ngerokok di depan umum. Yang ketiga, kamu nggak boleh merokok di depan orang yang tidak merokok. Yang ketiga, kamu tidak boleh merokok di depan anak kecil, apalagi di keluarga. Dengan segudang aturan, sampai dia bingung, terus aku ngerokoknya di mana? Ya silakan, mau di hutan kek, mau di mana. Yang penting Umi nggak lihat. Karena Umi tahu anak muda kalau dilarang, yang ada maling. Iya, itu. Maling-maling kan di belakang. Umi tuh nggak suka anak backstreet itu Umi nggak suka. Karena Umi dulu merasakan kalau ada tekanan di rumah, kita pinginnya A, terus dilarang A, maka yang dilakukan bukan taat, tapi backstreet, yang pada akhirnya itu bisa membuat anak muda mah, apalagi ya sekarang dengan teknologi, dengan kemudahan segala fasilitas, jauh lebih terjerumusnya itu jauh lebih dekat gitu ke terjerumus itu. Makanya jadi orang tua harus betul-betul memahami gitu. Makanya Umi masuk aja, tapi jangan di depan Umi. Karena bagi Umi asa tersakiti gitu lihat anak ngerokok, karena kita nggak didik loh ngerokok, kamu ketemu rokok di lingkungan, tapi Umi juga kan nggak bisa ngontrol kamu pasang CCTV 24 jam, kamu nggak boleh begitu, kamu hidup. Dan pada akhirnya ada di satu saat itu anak Umi yang udah kuliah ini, yang kuliahnya di Bandung, Mi, aku berhenti ngerokok, udah 2 bulan lelahnya ngerokok gitu. Karena dia mungkin dari basicnya dari kecilnya juga enggak gitu, jadi malah bosan gitu ketemu sama yang nggak ngerokok juga, ya aman, nggak ngerokok gitu. Mungkin dia ngerokoknya kalau ketemu sama temen yang ngerokok. Nah, kalau biasanya ya, kalau orang tua yang melarang dengan dia tidak paham nih sifat anaknya tuh kayak gimana, anaknya tuh sering apa ya? Iya benar yang kata Umi bilang. Backstreet. Ya backstreet itu Umi. Jadi dia ngerasa kayak orang tua saya tuh udah gak bisa dipercaya nih omongannya, maka dia pindah. Mencari lingkungan baru. Ya, lingkungan baru yang memang kita nggak tahu itu bisa positif atau negatif. Nah, yang jadi problem di anak muda itu, labilnya itu, dia tidak bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif untuk dirinya sendiri. Karena apa yang negatif untuk dirinya sendiri selama itu dia merasakan enak, nyaman, kan dilakukan. Tidak dilakukan dan tidak baik juga kan Umi? Iya, jelas salah. Pandangan Umi itu kayak gimana kalau seperti itu? Kalau Umi memang Umi juga kan karena di bidang parenting juga, jadi kan sering melakukan penelitian gitu ya, kecil-kecil gitu ya. Ini anak yang dimanja sama orang tuanya begini, nanti akhirnya bagaimana. Terus anak yang terlalu dikekang, nanti gedenya jadi gimana. Umi itu di saudara aja Umi, di keluarga besar aja Umi itu sering. Ini sama orang tuanya diginiin nih, sama misalnya kakak Umi, nanti dia jadinya apa gitu. Walaupun ya Umi dikit-dikit dinasehatin gitu, malah dipinjemin bukunya. Bi, kamu jangan terlalu keras ke anak. Hari ini anak kamu belum punya pilihan, pasti nurut.
Tapi lama-lama gede, anak kamu lelah loh, dimarahin tiap hari hanya urusan belajar, malah dimarahin hanya untuk urusan sholat 5 waktu. Padahal Islam itu memang, Umi juga punya aturan, anak di umur 9 tahun, laki-laki udah wajib sholat 5 waktu di masjid. Tapi ngajarinnya bukan dimarahin gitu. Jadi bertahap, dari mulai dia TK, dia mau sholatnya berapa kali sewaktu. Jadi betul-betul hal-hal yang terjadi sekarang. Jadi kalau istilah di psikologi mah banyak anak yang sudah yatim padahal orang tuanya masih ada. Sakingku, pertama kalau bagi Umi itu karakter building yang utama dari orang tua, karena nggak mungkin maksudnya mungkin saja anak terjadi sesuatu di luar, tetapi kan bisa minimalisir kalau karakter buildingnya udah terbangun. Jadi walaupun anak suatu hari lewat gitu ya, ikut ke temannya yang salah, dia ada akan punya pegangan, dia kembali gitu. Jadi kalau tali tema dia punya tali, jadi sekali talinya lepas, dia bisa nyari talinya itu. Karena dia punya karakter building yang kuat dari orang tuanya. Jadi basic itu benar-benar harus dibangun oleh orang tua. Lalu yang kedua komunikasi. Jadi biasakan hal-hal sekecil apapun dikomunikasikan dengan anak. Kayak Umi misalnya gini, kalau orang tua kebanyakan, kalau anak itu pinginnya dikasihnya senang. Orang tua kerja dikasih duit, sampai orang tua nggak bekerja, nggak punya duit, itu sampai bela-belain nganjuk ngutang. Demi asal anaknya bahagia. Kalau Umi enggak. Kalau Umi saat Umi nggak punya duit, ya cerita. Sabar ya, Umi nggak punya duit nih. Nanti ini solusinya mau gimana? Ada kayak ngobrol gitu. Saling berpikir bagaimana mencari solusi, kita nggak punya duit loh. Tapi saat ada, kita nggak pelit gitu. Anak itu jadi tahu posisi orang tua lagi susah, menghargai, bisa sabar menerima, dan di saat ada, anak tahu, Umi punya duit, baik ya ke kita, ngejajanin. Ngasih bonus apa, karena udah sabar dari nggak punya duit, sampai ke punya duit, mereka sabar nggak marahnya gitu. Nah, ini banyak sekali karena emang orang tua itu menganggap, jadi di Indonesia itu khusus gitu, umumnya di Indonesia dan khususnya mungkin di Purwakarta, setelah Umi 17 tahun melakukan survei, sering yang banyak melakukan konseling, jadi kesalahan itu adalah memahami bahwa parenting itu untuk guru TK gitu. Padahal itu salah banget. Parenting itu untuk semua orang tua harus paham gitu. Makanya kenapa Umi sekarang dakwahnya itu, walaupun Umi bidang ilmu Umi ekonomi gitu, ekonomi Islam. Tapi kenapa dakwah di sini? Karena ini pasarnya luar biasa luas. Karena banyak sekali orang tua yang hanya menikah, udah asal melahirkan ya sudah gitu. Mereka tidak tahu kumaha menangani anak. Sampai Umi suka bertanya gini, itu hal sepele loh. Umi mau ngecek ini orang tua paham nggak parenting anak, nggak usah susah-susah. Umi nanya begini, Ibu kalau anak Ibu jatuh digimanain? Dari situ, dari jawabannya Umi bisa tahu itu orang tua paham atau enggak ngedidik anak. Itu masalah pola asuh itu nomor 1 Kalau yang suka nyalahin barang nih Mi, jatuh, ini batunya nih dohot, itu gimana itu? Ya itu udah jelas salah dan kaprah itu. Jadi harusnya meminta anaknya hati-hati, malah nyalah-nyalahin, yang akhirnya anak jadi gedenya senang nyalah-nyalahin orang. Nah itu kan dari hal sepele. Kayak yang jatuh tadi, makanya Umi suka nanya, Ibu, anak Ibu jatuh, Ibu mau digimanain anak Ibu jatuh? Sampai Umi di PR-kan, so silakan cari jawabannya. Berarti kan kalau diam dia nggak tahu gimana cara jawabannya, bagaimana menangani anak saat dia jatuh. Apakah dipuas? Puas tah. Tuh kan, kata mama juga, kamu matanya nggak lihat ya? Oh segala macam itu banyak. Ada juga yang sebaliknya, oh sayang, oh dinang nih. Padahal kan dalam psikologi nggak begitu. Dua-duanya salah. Kalau mau tahu ikut kajian Umi parenting. Ceritanya panjang lagi, iklan lagi. Buat teman-teman pengikut followers GPHP nanti bisa ikut kajian Umi ya. Nanti ada lah kita masukkan kontaknya, informasinya. Bisa. Iya, mau konseling juga. Umi juga suka membuka konseling, ya untuk yang berkaitan dengan anak, dengan keluarga gitu. Sama-sama lah, bukan berarti Umi jago ya, bukan berarti Umi bisa, tapi berdasarkan apa yang Umi baca, apa yang Umi alami dan Umi jalani. Kalau seandainya ada yang positif bisa dibagi, kenapa enggak? Dan gak pasang tarif. Tapi kalau nggak bayar mah pasti keterlaluan. Nah, Umi pertanyaan selanjutnya nih. Dari yang tadi dibicarakan, nah efek dari globalisasi ini kan menjauhkan anak muda dari Al-Quran. Nah itu kan bahaya sekali ya. Nah tanggapan Umi itu gimana mengenai hal itu? Gitu? Kalau kata Umi bukan teknologi yang salah, bukan dunia yang salah, bukan. Karena teknologi itu kan hanya sesuatu yang dibuat oleh manusia. Dan zaman udah pasti berubah. Gitu kan? Kan tadi makanya kata Umi itu adaptif itu harus. Jadi orang tua itu harus mengikuti gitu.
kemana sih arus zaman? Dan kita sikap orang tua harus bagaimana? Makanya Umi itu basic anak pesantren wajib. SD Umi harus PAUD Islam. TK Umi itu anak udah sekolah dari 2 tahun. Tapi cuma buat main doang. Nggak ada masalah apa, nggak ada anak harus diajarin begini dan begitu. Cukup anak Umi diajarin hidup mandiri. Dari PAUD itu 2 tahun. Bu, mohon maaf ya, saya titip anak di sini bukan suruh baca, bukan suruh nulis. Anak saya suruh hidup mandiri. Suruh biar belajar bagaimana rasanya tidak ada ibunya. Bagaimana dia belajar untuk menangani dirinya sendiri. Sedih, nggak ada orang tua, dia bisa tahan. Ya, terus ngantuk, gimana caranya dia ngantuk nggak ada orang tuanya, orang umur anak 2 tahun gitu ya. Jadi Umi mendidik anak itu dari umur 2 tahun itu udah PAUD, harus Islam. Jadi Umi kalau masukin anak ke sekolah itu yang pertama Umi tanya kurikulumnya. Yang kedua targetingnya. Dia ini anak saya pesantren 3 tahun, targetnya apa nih 3 tahun? Oh hafiz Quran 30 juz. Oh yang ini bisa baca Arab gundul, bisa membaca tafsir, bisa membaca Arab gundul gitu kan. Oh yang ini bisa apa gitu kan. Itu Umi pasti itu. Yang Umi tanyakan itu. Yang ketiga baru Umi lihat karakter gurunya. Ini gurunya sabar nggak? Solehah nggak? Maksudnya pantas nggak? Karena kan gini ya, pola anak itu kan lingkungan itu pertama lingkungan orang tua. Karakter building yang harus dibangun itu di rumah. Kalau ibunya pengeluh, pasti anaknya juga bakal aja ngeluh. Ibunya tukang santai, anaknya juga pasti santai. Itu udah pasti. Ibunya nggak pernah mandiri, dikit-dikit minta ke bapaknya, dikit-dikit minta ke bapaknya, maka dipastikan anak juga akan begitu. Itu penting nomor 1. Yang kedua, kan butuh lingkungan anak hidup. Dari lingkungan rumah ke lingkungan sekolah. Nah itu lingkungan sekolah yang Umi cari itu. Yang pertama adalah sistem sekolahnya, kurikulumnya seperti apa, targetingnya bagaimana, lalu gurunya seperti apa. Karena penting Kak. Karena Umi mendidik di rumah dengan tenang, Umi harus menemukan guru-guru yang baik juga, yang sabar. Karena anak Umi gak bakal tahan kalau ada yang galak. Makanya harus benar-benar cari sekolah yang gurunya sabar, yang gurunya baik, yang gurunya tenang. Karena anak Umi gak bakalan tahan kalau ada gurunya galak gitu. Ini pernah kejadian kelas 1, kelas 2, kelas 3 di SD Islam, anak Umi yang hafiz Quran. Karena dia tenang banget kan, tipe yang bukan dimarahin, karena dianya tenang, jadi kitanya harus tenang. Begitu masuk ke kelas 4, gurunya agak kenceng, sampai dia minta sekolah, pindah sekolah. Mi, aku kelas 4 pindah sekolah ya. Umi tahu, karena begitu noong, kenapa sih mau pindah di kelas 4, ternyata gurunya agak kenceng. Nah, tapi bukan harus Umi ikutin. Umi kasih pengertian. Karakter orang itu nggak harus baik, orang itu lembut. Kadang Umi juga keras. Itu dengan kehidupan Umi yang keras, Umi juga karakternya keras. Kata Umi galak, enggak. Nah itu sama. Jadi harus dihadapi dunia. Jadi guru itu, orang itu yang bergaul dengan baik itu orang lain, teman ataupun guru, gak semuanya harus segemulai yang harapkan. Harus yang pendiam, enggak. Akan bergaul dengan berbagai lingkungan. Diolok, dikasih pengertian, akhirnya ya tuh siap, nggak apa-apa ya. Aku kelas 4 SD-nya di sana dengan gurunya ini, ya udah nggak apa-apa, belajar, menyesuaikan. Umi begitu ke anak. Dan yang terakhir lingkungan rumah. Umi hijrah 2004 itu memilih yang udah punya rumah sendiri, udah punya usaha sendiri. Udah makmur lah untuk tingkat RT mahnya. Tapi Umi memilih hijrah kenapa? Karena Umi tahu di kampung itu masa depannya Masya Allah. Mengakses pendidikan susah, mengakses Quran juga susah, mengakses ilmu agama susah. Makanya ya Umi mengorbankan bisnis Umi, mengorbankan rumah, mengorbankan ada sedikit juga peninggalan orang tua ya, warisan. Umi tinggalkan semua demi apa? Cari lingkungan buat hidup anak yang positif. Umi itu pindah ke depan pesantren. Kata orang tua mah yang sarain sendiri katanya teh. Udah rumah dibangunin gede kok malah ngontrak di rumah petak gitu. Cuma kan kalau saat udah menikah kan Umi yang penting ridho suami ya. Cuma dikasih pengertian orang tua kan akhirnya bahagia juga, paham juga, dan saat kita buktikan kita bisa berhasil kan orang tua seneng. Gitu sih. Jadi Umi itu penting. Pertama karakter building yang dibangun dari orang tua, yang kedua di sekolah dan di lingkungan. Makanya Umi sangat hati-hati memilih lingkungan rumah. Sehingga anak Umi itu karena terbangun di rumahnya adem gitu. Anak Umi banyak tapi bukan tipe yang suka main. Sampai yang gede pun begadang ya ada waktunya gitu. Karena Umi maksudnya senyaman mungkin lah anak di rumah itu. Sehingga anak tuh betah di rumah, malah main tuh disuruh gitu. Sok atuh erek main mah gitu ya. Di rumah wae gitu ya. Ya alhamdulillah. Jadi ya karena di rumahnya juga nggak ribut, nggak cerewet ibunya gitu. Karena Umi itu paling menghindari lah cerewet. Kalaupun ada ngasih arahan, ngasih tugas itu seperlunya. Umi ngomong seperlunya gitu. Jadi alhamdulillah sih. Mudah-mudahan anak Umi ya baik selanjutnya. Mohon doanya juga dari yang penonton gitu kan.
Umi berikhtiar itu semaksimal mungkin, tapi kan hasil mah kembali lagi kepada Allah. Kita tidak tahu karena setiap orang punya garis kehidupan ya, ayah. Anak juga punya pilihan hidup, tapi kan Umi berdoa seandainya apapun pilihan anak Umi, bagaimana nasib takdir anak Umi ke depan, yang penting Umi berharap apa yang Umi ikhtiarkan dengan Umi terus belajar, terus Umi merubah diri, ya mudah-mudahan itu jadi nilai ibadah. Itu aja. Karena kalau hasil mah kan Allah nggak lihat hasil, tapi Allah melihat prosesnya. Masalah hasil mah kan kita nggak tahu. Tapi Umi ya berdoa mah mudah-mudahan anak ya soleh-soleha, husnul khotimah, kalau seandainya nggak ada di dunia juga ya sukses gitu. Itu sih harapan. Yang menjadi problem gitu untuk zaman sekarang ini Umi, termasuk anak muda gitu ya. Ya kita utamakan anak muda lah. Mereka tuh terlampau pasrah dengan lingkungan. Yang tadi Umi bilang kan ya. Iya. Nah, dalam artian pasrah dengan lingkungan ini, jadi dia tidak bisa memanage dirinya sendiri ya untuk belajar ilmu baru, untuk belajar ilmu agama, ataupun yang penting untuk dekat dengan Al-Quran. Nah, yang menjadi problemnya itu, makanya dari kita GPHP itu alhamdulillah nanti bulan Ramadan kita ada program Ramadan Goes to Campus, Ramadan Goes to School. Nah, kita memarketingkan untuk anak muda lebih dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran gitu. Jadi mohon doanya gitu Umi ya. Mudah-mudahan Umi dukung lah ya, setiap gerakan-gerakan muda-mudi ya. Karena kan ada juga yang perempuannya ya, muslimah hijrah gitu. Ya Umi mah bersyukur gitu, memang harus ada penggerak, harus banyak penggerak, karena emang zaman ya bukan harus dilawan ya, karena zaman sih ya berubah, tapi kan kita harus bisa mengikuti ritmenya gitu. Memanage kan, juga. Nah itu, memanage, mengikuti ritmenya gitu kan. Ya intinya kan nggak pernah berhenti belajar dan harus punya guru intinya mah. Iya. Umi mah ngedidik ke anak harus punya guru. Biar ada pegangan. Iya. Mau Umi mah sampai, Mi aku mau pindah ya pesantrennya ke anu. Nggak, selesaikan sampai di sini. Ikutin guru kamu. Ada masalah hidup mah di luar juga ada masalah. Pindah pesantren yang lain ada masalah juga. Pasti ada masalah juga. Kuliah. Mi kayaknya aku salah jurusannya gini. Udah itu takdir Allah, udah kamu di situ udah jalani. Itu kan udah pilihan kamu. Kenapa jadi sekarang udah semester 5 bilang kayaknya bukan pilihan? Itu mah ujian aja. Gitu kan kadang dari teman, dari lingkungan. Cuma Umi mah pakem kalau urusan itu. Umi itu selalu memasrahkan keputusan itu di anak. Iya. Walaupun SD. Tapi kita kan udah ngebangun, udah ngedesain gitu. Jadi walaupun ngasih pilihan, Umi udah tahu anak Umi nggak bakalan milih kemana-mana gitu. Jadi didesain benar gitu. Nanti anak Umi dengan karakter begini nanti cocoknya sekolah di mana, pesantrennya di mana. Jadi begitu dia SD aja udah, Dek, kamu mau pesantrennya sama si AA atau sama si Teteh gitu. Dia kan dia memilih sendiri, tapi kan pilihannya itu udah didesain juga oleh orang tuanya gitu, bukan asal anak bebas milih kemana, enggak kalau Umi. Jadi kan ini udah teruji. Nih AA, kalau yang tahfidz udah bisa sampai tahfidz 26 bulan 30 juz. Dede siap nggak pilihan ini? Kalau di Teteh kamu, ini begini, targetnya begini, lingkungannya begini. Udah deh, aku mah milihnya Teteh aja. Berarti itu kan pilihan dia. Nah, tapi kan by design gitu, memberikan pilihannya itu gitu. Sehingga saat dia mengatakan oke, saya mau ikut Teteh, maka dia harus bertanggung jawab sampai lulus di situ. Jadi Umi nggak ada ngasih longgar. Oh, Umi nggak betah ya, dipindahin. Nanti ke betah lagi, dipindahin. Enggak. Karena Umi selalu mendidik diri, saat kamu melakukan pilihan, just do it, lakukan sampai tuntas. Umi itu begitu prinsipnya. Sampai anak Umi mau pindah, silahkan mau pindah. Kalau nggak nurut sama orang tuanya, itu kan pilihan kamu. Sekarang mau pindah, silahkan. Tapi pintu Umi tertutup. Silahkan cari rumah yang masih terbuka pintunya, yang mau masih makan kamu, yang mau ngasih jajan kamu. Umi nggak sanggup ngurusin anak kalau begini. Makanya ya anak Umi udah tahu, ngomong ke si Umi mah percuma, pasti begini prinsipnya. Tapi Umi kan dengan kelonggaran itu kan pilihan kamu. Bukan dulu awal Umi maksa kamu di sini ya sekolahnya kan enggak. Udah pilihan. Diarahkan. Iya, Umi hanya mengarahkan saja, hanya melihat alurnya anak Umi karakternya begini, bisanya begini, kemampuan intelektualnya begini. Walaupun ini sekolahnya bagus, favorit, lah anak kita otaknya nggak kuat, apain? Gitu kan? Oh ini mah standar nih. Ya udah masukin ke yang standar. Oh ini mah memang agak beda nih IQ-nya. Hafiz Quran dia pasti bisa. Dan pilihan dia, ya Umi walaupun harus misalnya biayanya besar gitu, Umi tawakal aja lah Kak. Insya Allah gitu pasti ada rezekinya gitu. Nah, terakhir Umi, pesan untuk pemuda zaman sekarang nih agar menjadi inspirasi lah dari Umi gitu untuk pemuda zaman sekarang. Kalau pesan malu gitu ya, ini mah nasihat aja ya.
tawasobil hak, tawasobil sober ya. Ini bukan berarti paling jago atau paling bisa, tetapi hanya menjalankan amanah. Ciri orang beriman itu adalah yang tawasobil hak, tawasobil sober gitu ya Umi. Berterima kasih yang pertama untuk para pemuda yang sudah menyadari bahwa dia itu punya eksistensi yang besar di dunia ini gitu. Karena di tangan orang muda lah dunia ini bisa berubah. Ke positif ataupun negatif. Jadi Umi berterima kasih, bersyukur kalau ada pemuda yang sudah berpikir positif gitu. Mudah-mudahan bisa juga memberikan inspirasi ke arah yang positif. Lalu yang kedua, Umi titip guru. Ada guru yang diikuti sehingga tidak salah arah. Karena kebaikan pun gitu, tanpa metodologi yang baik, tanpa konsep yang baik ya bisa hancur juga. Lalu yang ketiga, jangan merasa benar sendiri. Kadang orang pertama hijrah itu ada hiporia gitu. Oh, saya udah berubah. Saya udah sehingga menganggap remeh orang yang belum berhijrah atau belum mengenal Quran, belum mengenal Allah, tapi justru Umi doakan bagi anak muda yang sudah hijrah, yang sudah berpikir positif untuk satu perubahan yang positif, lebih membesarkan jiwanya, lebih membuka open mind lah, bahwa teman-teman kita yang kurang beruntung ini atau yang belum beruntung ini ya kita tolong gitu, bukan dibenci atau dijauhi gitu, karena kalau bahasa Umi mah bergaul mahnya dari sajadah sampai yang haram jadah gitu ya. Kalau kata Umi mah belajar di politik gitu ya. Ya itu harus dirangkul. Gitu. Umi gitu walaupun keseharian dengan tertutup full gitu. Umi dengan yang bertato pun Umi bergaul gitu. Dengan ibu-ibu yang masih pakai tank top pun bergaul sampai mereka, "Mi, malu nggak Umi pakai cadar tapi pakai tank top bergaul sama kita yang pakai tutup? Emang masalahnya apa?" Dulu Umi juga begitu sebelum kenal Islam gitu ya. Walaupun saya orang Islam, kan kenal Islamnya udah kolot gitu ya, udah tua gitu. Nah mungkin itulah yang amanah Umi, tetap konsisten, istiqomah, dan selalu itu tadi membuat program-program yang memang menarik untuk anak muda. Jangan maksudnya kita tujuannya baik tapi metodologinya kurang baik juga, kurang menarik ya anak muda mah. Malas juga Jadi ya maksudnya adaptif aja lah, ngikutin arus anak muda ini senangnya apa, dibikinin, didesainkan program yang memang sesuai dengan jiwanya, dengan karakternya gitu. Makanya Umi selalu membuka kepada Kang Ajis gitu ya, yang sekarang jadi ketua juga ya Kang ya, pernah konsultasi, pernah ngobrol juga. Ya udah sok Kang, kalau bisa di-collab ya di-collab, kan kita mah harus banyak silaturahmi. Itu. Dan orang hijrah itu biasanya suka ada kesusahan. Makanya harus dibangunkan ekonominya. Makanya Umi suka menawarkan, ayo bidang ekonomi juga kita bangun bareng-bareng. Gitu. Insya Allah lah, karena pasti ada beberapa yang kerasalah Umi hijrah itu kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, karena kita prinsip pengen hijrah gitu. Nah, untuk membangun sendiri Umi rasakan itu sulit gitu. Makanya Umi selalu, Kang ayo kalau mau ada yang bisa dikolaborasi untuk meningkatkan ekonomi gitu, supaya kan Nabi juga begitu ya, merekrutmen sahabat itu minta doanya itu yang kuat fisiknya ada, jagoan, huras gitu kan Umar bin Khattab, ada yang agnianya ada, itu kan supaya apa? Untuk ada yang cerdasnya ada, Ali bin Abi Thalib untuk apa gitu? Kan untuk keseimbangan. Karena Umi rasakan hijrah itu nggak mudah. Ya, makanya di ayatnya ya ayyuhallazina amanu hajaru wajahadu. Jihad itu tidak mudah. Setelah hijrah itu bukan hijrah udah. Kan harus jihad. Jihadnya apa? Jihad ilmu, jihad harta, jihad ekonomi. Segala macam atau apalagi orang ekonomi syariah ini. Walaupun belum lulus jadi gitu malu ya. Jadi malu. Bagaimana Islam mengajarkan kita harus kaya, kita harus membangun, dan itu nggak mungkin dilakukan sendiri. Umi sampai hari ini juga kolaborasi. Collab dengan ini, collab dengan itu, selalu open mind. Makanya sekolah terus supaya mainnya tetap terbuka. Kadang orang yang nggak ngaji, orang yang nggak belajar itu jadi zumun, merasa benar sendiri, nggak mau menerima perubahan, nggak mau menerima pendapat orang. Nah ini yang bikin repot. Makanya Umi amanah bagi pemuda-pemuda yang alhamdulillah sudah dibukakan pintu hidayahnya oleh Allah untuk hijrah, istiqomah. Terusnya tadi gali terus ilmunya, cari pendamping-pendamping yang udah soleh. Sesuai dengan bidangnya. Keilmuan ya cari pendamping yang sesuai di bidang ilmunya. Membangun ekonomi ya cari orang soleh yang di bidang ekonomi gitu. Gitu ya, udah banyak gitu ya. Kita mah harus sering Umi sarankan sering studi banding ke orang-orang yang soleh dan kaya. Ya, jadi pemuda hijrah itu harus soleh dan kaya. Amin. Karena nanti kan mau menyebarkan kebaikan. Kalau kita cuma soleh aja kurang kaya, kurang diperhatikan. Jadi ya Umi doakan ya solehnya iya, ilmunya dibangun terus, ada guru yang mendampingi, dan juga ya tadi salah satunya ekonominya juga dibangun. Jadi contoh gitu ya, aduh nu hijrah teh ningan
sukses, nu hijrah teh makmur. Lah kan orang jadi tertarik, udah hijrah sengsara kucel. Itu kan orang teh, aduh kalau saya hijrah mah jadi gitu. Karena Nabi aja disponsori Siti Khadijah. Nah, jadi cari sponsor, jadi ya menikah kan cari yang soleh, yang cantik, yang kaya. Itu kan sesuai dengan dalilnya. Nggak ada tuh cari nyuruh cari yang susah, nggak ada sok, nggak suruh Nabi cari yang jelek. Cuma kan kalau cantik kan realitas ya, maksudnya realistis sesuai pandangan kita ya. Kalau kata orang juga nggak cantik, kata kita cantik ya cantik aja. Tapi kan kalau kekayaan mah ya sama, seorang memandang kekayaan itu punya A, punya B, punya C. Dan itu Nabi sarankan A. Jadi didoakan nih yang pemuda hijrah dapat yang belum nikah, dapat yang cantik, yang soleh dan kaya. Amin. Ya minimal nanti dapat warisan bisa dikelola untuk Islam gitu. Mungkin itu atuh hatur nuhun ya Ayah, apa yang Umi sampaikan uzubillah ya, kalau bukan untuk sum'ah, untuk ria ataupun untuk merasa Umi paling enggak. Umi makanya sampai hari ini masih sekolah, udah nenek-nenek masih belajar gitu, masih ngaji walaupun Umi suka ngisi kajian gitu. Karena bagi Umi ya selesai hidup kita itu dengan ilmu, dengan belajar gitu, insya Allah. Jadi itulah intinya bisnis. Allah menawarkan bisnis yang besar itu cuma dua, iman dan jihad di jalan Allah, dan jihad sesuai dengan kemampuan. Tadi teh ya kan harus sesuai dengan tracknya gitu. Dan di Buna Hijrah kan yang tracknya tukang bikin podcast ada, yang tracknya tukang dagang ada, yang tracknya tukang nyanyi gitu nanawan anu soleh nyanyi nanya, musiknya yang Islami kan. Atuh hajatan teh butuh musik ya, kalau ada mah musik kan merenan. Jadi sumber. Ya, jadi sumber juga ekonomi pada akhirnya. Mungkin itu dari Umi. Terima kasih atas malam hari ini. Hatur nuhun, Umi juga bahagia bisa bertemu dengan Kang Aziz dan juga timnya ini, dan ternyata ini salah satunya mahasiswa Umi juga. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi banyak lagi mahasiswa. Amin. yang gabung ya. Ini mudah-mudahan M juga bisa menjadi leader. Amin. Nanti untuk membantu teman-teman yang belum kesini, belum bisa mampu hijrah, ya tadi kasih contoh yang baik, jangan merasa kita paling, orang malah jadi menghindar. Tapi kita bagaimana bisa melakukan pendekatan yang positif, baik itu bertukar pikiran atau apa gitu ya, sehingga mereka ada kemauan untuk oh iya ya, mungkin ini pilihan saya gitu, harus yang salah harus dirubah gitu, yang udah benar ya bisa gabung, bisa berjamaah gitu. Itu mungkin dari Umi. Hatur nuhun Kang Aziz, oge Akang ya, tim ininya podcastnya M juga. Siap. Dari Umi mungkin itu. Ya. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Daging sekali, seperti biasa daging sekali diskusi, apalagi bareng Umi yang dimana notabene-nya dosen saya sendiri gitu. Dan M mengucapkan terima kasih kepada Umi sudah mau berdiskusi dengan M dan teman-teman pemuda hijrah gitu. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman yang menonton ini dan bisa membawa ke jalan yang lebih baik juga, membawa perubahan yang lebih baik gitu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.